Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, yang kami hormati Dewan Juri Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Teknik Universitas Lampung dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Saya, Irfan Mirda, dari jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, dengan bangga mempersembahkan gagasan kreatif saya dengan judul Perancangan Sistem Terintegrasi Autonomous UAV dan Perangkat Pengukur Gelombang Laut sebagai Sistem Peringatan Dini Daerah Terdampak Tsunami Gunung Anak Krakatau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luasnya wilayah laut dan jangkauan wilayah pesisir Indonesia tentu memiliki tantangan tersendiri di dalamnya. Indonesia dikenal dengan wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang terbentang sejauh 40.000 km yang menyebabkan sangat sering terjadi potensi gempa bumi tektonik dan juga banyak gunung berapi yang ada di Indonesia. Letusan gunung berapi di wilayah Pasifik ini merupakan salah satu yang terbesar yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya persiapan yang sangat baik dan matang untuk meminimalisir kerugian dan korban yang disebabkan oleh bencana alam ini. Untuk membantu proses penanganan bencana, saya mengembangkan sebuah alat inovasi yang terintegrasi antara autonomous UAV dan perangkat pengukur gelombang laut, di mana alat ini akan mempermudah para stakeholder dan juga pemerintah untuk melakukan peringatan dini tsunami sebagai early warning system pencarian orang yang terkena dampak tsunami dengan menyelamatkan banyak korban seminimal mungkin, serta melakukan scanning terhadap wilayah terdampak tsunami sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan identifikasi dan juga perbaikan daerah. Tujuan dari gagasan kreatif ini yang pertama, membangun sistem peringatan dan pemantauan dini tsunami dengan integrasi autonomous UAV dan perangkat pengukur gelombang laut, lalu merancang sistem transmisi data, integrasi perangkat pengukur gelombang laut dan autonomous UAV, lalu mengambil data kondisi luas area terdampak tsunami guna memperkirakan kerugian bencana dan memberikan rumusan kebijakan serta rencana aksi penanganan bencana tsunami yang implementatif di tingkat nasional, provinsi, dan juga kabupaten kota. Untuk manfaat sendiri yaitu mengurangi dampak dengan menggunakan inovasi sebagai alarm early warning system, membantu tim penyelamat untuk mengidentifikasi korban yang terkena dampak tsunami dengan lebih cepat, memberikan informasi kepada masyarakat dengan live broadcast lebih cepat mengenai informasi tsunami, lalu melakukan scanning terhadap wilayah terdampak tsunami sehingga dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi dan perbaikan daerah. Untuk keunggulan sendiri, yang pertama, sistem transmisi yang andal dan integrasi antara perangkat pengukur gelombang laut dan autonomous UAV. Lalu sistem pemantauan yang cepat dan tepat dalam melakukan mapping dan sensing terhadap korban bencana tsunami. Lalu hasil sensing dan perangkat dapat menjadi pengembangan penelitian mengenai early warning system, terutama tsunami yang terdampak pada tsunami yang disebabkan oleh reaksi gunung berapi. Inovasi dari autonomous UAV saya beri nama Eagle Vision T01. Eagle Vision T01 merupakan pesawat nirawak yang dikembangkan guna membantu dalam proses penanganan bencana atau disaster management tsunami. Perangkat ini menggunakan sistem yang terintegrasi antara autonomous UAV dan perangkat pengukur gelombang laut. Untuk urgensi inovasi ini sendiri, karena Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh laut dan berpotensi memiliki potensi yang banyak dan kuat mengenai dampak dari bencana tsunami. Tsunami ini sendiri baik berupa tsunami vulkanik maupun tektonik. Lalu yang kedua, alat ini juga dapat membantu proses evakuasi korban, karena alat ini juga akan melakukan scanning dan pemetaan terhadap pencarian korban dan pemetaan wilayah serta
akumulasi kerugian. Lalu membantu melakukan kalkulasi kerusakan wilayah terdampak tsunami sehingga disaster management dapat dilakukan dengan lebih optimal, efektif, dan efisien. Untuk metode pengembangan inovasi ini, yang pertama adalah studi literatur, desain manufacturing, penyiapan alat dan fabrikasi, lalu evaluasi pada perangkat. Untuk desain sendiri, ini adalah desain perangkat pengukur gelombang laut, di mana perangkat pengukur gelombang laut sendiri terdiri dari beberapa sensor yang sudah memiliki power supply sendiri sehingga dapat berdiri dimanapun. Dan ini merupakan gambar platform IoT dan letak dari perangkat ini sendiri yang akan diletakkan di Kepulauan Panjang di dekat Gunung Anak Krakatau, sehingga reaksi dari Gunung Anak Krakatau sendiri dapat terpantau dengan jelas, terutama pada anomali gelombang lautnya. Lalu yang kedua adalah manufacturing. Yang pertama adalah launcher UAV. Launcher UAV ini sendiri merupakan jenis launcher menggunakan pegas sehingga dapat meluncurkan pesawat dengan menerima transmisi data jika terjadi anomali pada perangkat pengukur gelombang laut. Jadi kedua perangkat ini akan saling berkomunikasi. Selanjutnya adalah desain dari UAV. Jenis UAV sendiri adalah jenis UAV twin boom yang dimana dapat terbang selama 120 menit diperkirakan dan dapat menjalankan misi dengan baik. Ini merupakan desain UAV dan launcher yang siap untuk terbang menjalankan misinya. Untuk komponen pendukung sendiri ada flight control, Raspberry Pi, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan mekanisme integrasi perangkat pengukur gelombang laut dan launcher UAV yang saya buat. Jadi perangkat pengukur gelombang laut ini sendiri memiliki beberapa sensor, yaitu water level, humidity barometer sensor, dan kamera CCTV. Nah, perangkat ini juga akan terkoneksi dengan modem yang akan mengirimkan data berupa gambar dan data skalar dari sensor ke IoT platform. Dan juga akan terkomunikasi dengan LoRa. LoRa ini akan mengirimkan data jika terjadi anomali pada gelombang laut. Nah, jika terjadi anomali, LoRa akan mengirimkan data kepada launcher UAV. Launcher UAV juga memiliki LoRa yang akan saling berkomunikasi. Jika terjadi anomali, LoRa ini akan mengaktifkan sistem dari ISP LoRa yang akan men-trigger aktifnya servo trigger, flare, dan linear aktuator, sehingga si UAV akan dapat langsung terbang melaksanakan misinya. Sebelum melakukan launcher, UAV juga akan memberikan suatu isyarat pada operator verifikasi untuk terbang. Jika sudah diberikan isyarat, UAV dapat langsung terbang dan menjalankan misi sepenuhnya. Berikut ini merupakan mekanisme kerja UAV. Jadi UAV ini jenis twin boom yang dilengkapi dengan persediaan baterai yang kuat untuk 120 menit diperkirakan. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada kamera thermal, kamera video, sirine, dan modem. Kamera thermal sendiri nantinya akan disimpan di SD card yang ada di Raspberry Pi, dan kamera video akan dikirimkan melalui jaringan 4G dan juga akan dikirimkan melalui jaringan telemetri DragonLink yang akan dikirimkan langsung kepada ground control station di posko yang aman, dan juga gambar video tadi akan dikirimkan dan dimonitor langsung kepada Android oleh BNPB, BPBD, dan warga. Berikut ini merupakan simulasi dari EVT-01. Jika terjadi anomali, UAV akan langsung launcher dan terbang mengikuti misi yang akan diinginkan. Pada 15 menit pertama, UAV akan terbang dengan membunyikan sirine dan merecord data. Lalu, setelah terbang 15 menit pertama, UAV akan
melakukan pemantauan langsung. Ini ada di suatu desa yang ada di dekat dan paling terdampak di daerah Kalianda sendiri. Jadi ini merupakan salah satu tempat yang terkena dampak tsunami terbesar. Lalu setelah melakukan misinya, UAV tersebut akan diturunkan di posko teraman, yaitu di Kalianda Lamu Selatan. Jadi data-data yang direcord oleh UAV ini akan senantiasa aman dan juga dapat digunakan selain data kamera yang dikirimkan langsung melalui GCS. Untuk potensi realisasi sendiri, karena Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana, realisasi dari sistem ini juga akan sangat membantu, sehingga potensi realisasi dan berkelanjutan dari alat ini juga dapat terus dikembangkan. Lalu untuk sistem peringatan dini tsunami sekarang ini belum bisa membantu masyarakat. Nah, jika sistem ini diterapkan, tentunya akan berguna bagi masyarakat dan akan membantu penekanan terhadap korban bencana alam. Lalu selanjutnya adalah penelitian mengenai tsunami. Jadi seluruh data tersebut akan dapat dimanfaatkan terutama pada penelitian-penelitian yang mengutamakan pada keberlanjutan penelitian dan studi tentang tsunami. Untuk strategi implementasi sendiri, untuk kondisi saat ini belum adanya sistem yang tanggap bencana yang terintegrasi, metode pencarian korban yang sangat sulit, metode peringatan bencana yang belum ada, dan kabar baiknya sudah ada tertanam perangkat pengukur gelombang laut di sekitar Gunung Anak Krakatau, yaitu milik Krakatau Research Center. Lalu gagasan yang akan dilakukan membuat desain integrasi perangkat yang tanggap bencana dan dalam bentuk prototipe, lalu melakukan integrasi antara perangkat pengukur murah muka air laut dan integrasi autonomous UAV, dan mensosialisasikan perangkat dan meningkatkan pemahaman mengenai disaster management kepada masyarakat. Dan lalu ada publikasi hasil riset dan pengembangan ilmu kebencanaan. Yang diharapkan lebih dari 3 tahun sudah beroperasinya perangkat tersebut, masyarakat sudah memahami akan pentingnya kerja alat dan disaster management, dan tersedianya satu skuadron dengan minimal 3 pesawat di area rawan bencana yang siap menjalani misi, dan juga publikasi serta pengolahan data lanjutan sistem kerja alat sudah dapat dipublikasikan. Untuk indikator keberhasilan gagasan sendiri, yang pertama, membangun sistem integrasi autonomous UAV, merancang sistem transmisi data, perancangan misi pemetaan sistem autonomous UAV, dan juga pengembangan metode serta buku panduan perangkat. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan program yang telah dirancang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem integrasi antara autonomous UAV dan perangkat pengukur gelombang laut dapat digunakan berdasarkan desain dan studi di mana nantinya pemantauan tsunami akan dilakukan pada pra-tsunami, tsunami, dan pasca tsunami. Sistem transmisi data pada perangkat ini nantinya saling terintegrasi dan akan ditanamkan sehingga sistem cerdas dan program akan berjalan secara otomatis. Dan juga dengan sistem yang demikian diharapkan korban dapat dan dampak dari musibah tsunami dapat diminimalisir, sehingga pemantauan korban dan wilayah terdampak tsunami dapat dilakukan dengan baik. Untuk saran sendiri, adanya edukasi dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai persiapan kebencanaan tsunami antara autonomous UAV dan perangkat pengukur gelombang laut, pengembangan sistem terhadap penelitian selanjutnya sehingga efektif dalam kebencanaan dan dapat diminimalisir, dan diadakannya pengembangan sistem integrasi oleh pemerintah sehingga daerah di Indonesia menjadi daerah tanggap bencana. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikut merupakan keunggulan dari karya yang saya buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.